kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembinaan keolahragaan itu, pertama kami akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu, ya. Sosialisasi pertama tentu kepada pihak internal, rekan-rekan atlet dan cabang olahraga, ya kan, bahwa mereka sekarang ada payung hukum, landasan hukumnya. Dimungkinkan tidak hanya dari dana hibah KONI yang bersumber dari APBD, tetapi juga ada bisa mendapatkan anggaran dana. Halo, selamat datang di podcast olahraga informatif KONI Provinsi Banten. Tempat di mana kita membahas seputar dunia olahraga yang kreatif dan informatif. Bersama saya, Yusuf Adam Danendra, yang akan menemani kalian pada episode di hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang peran Wakil Ketua Umum 4 di KONI Provinsi Banten. Nah, kebetulan telah hadir nih bersama kita Bapak Haji Asep Abdullah Busro, SHMH, yang akan membagikan wawasan dan ilmunya terkait Wakil Ketua Umum Bidang 4 di KONI Provinsi Banten. Nah, langsung aja kita masuk ke perbincangannya. Halo Bapak, gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Salam olahraga. Salam olahraga. Banten hebat, juara. Nah Pak, ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih Pak terkait peran Wakil Ketua Umum 4 di KONI Provinsi Banten ini. Nah, Wakil Ketua Umum 4 ini kan membawahi bidang koordinator hukum, kerjasama lembaga, dan CSR ya Pak? Oke. Boleh dong Pak dikasih tahu nih ke teman-teman penonton apa aja sih Pak peran dan fungsi dari Wakil Ketua Umum 4 yang membawahi bidang-bidang tersebut Pak? Oke. Rekan-rekan olahraga sekalian, jadi perlu saya sampaikan, memang posisi Wakil Ketua Umum 4 KONI Provinsi Banten yang mengkoordinatori bidang hukum, kerjasama dan CSR ini relatif baru ya. Iya Pak. Tetapi tentu dalam posisi ini perlu saya sampaikan bahwa tupoksi atau job description dari bidang ini tentu mengenai bagaimana berkaitan dengan masalah hukum ini, KONI Provinsi Banten perlu juga berperan untuk melakukan sosialisasi atas berbagai peraturan di bidang keolahragaan. Iya, betul. Baik peraturan internal organisasi, ADART-nya, peraturan organisasi di KONI-nya, termasuk juga berbagai surat edaran dan lain, dan tentu utamanya adalah berkaitan sosialisasi hukum mengenai regulasi peraturan perundang-undangan. Ya. Sebagai contoh, kita ketahui bersama bahwa ada undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang relatif belum banyak tersosialisasi. Nah, kemudian selain dalam bidang hukum, kami juga mengkoordinatori bidang kerjasama dan CSR. Ini berkaitan dengan bahwa tentu di dalam tujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi dan mencapai prestasi keolahragaan Provinsi Banten, baik di tingkat nasional, tentu kita akan coba berupaya juga untuk membangun sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Tidak hanya dengan pemerintah daerah, tetapi juga kita berusaha membangun kerjasama dan sinergisitas dengan rekan-rekan yang lain, baik dengan rekan-rekan di media, termasuk juga dengan para pelaku usaha, perusahaan-perusahaan yang ada di Banten. Ini yang akan menjadi fokus utama dari Wakil Ketua Umum Bidang 4. Karena posisi sebagaimana kita ketahui tentu proses pencapaian prestasi membutuhkan pembinaan olahraga yang benar-benar matang dan dilakukan secara berjenjang dan secara menyeluruh ya, berkesinambungan. Dan di dalam berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan prestasi itu juga tentu kita membutuhkan sarana prasarana pendukung, kelengkapan olahraga, butuh juga training bagi atlet yang membutuhkan juga aspek pendanaan. Ya, betul. Disinilah konteks kebutuhan pendanaan ini. Memang selama ini cabang-cabang olahraga, para pelaku olahraga itu, baik atlet maupun pelatih itu
disupport melalui dana hibah dari KONI Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Nah, begitu juga di jenjang di level bawah, itu teman-teman cabur itu juga di kabupaten kota disupport melalui dana hibah dari KONI kabupaten kota yang bersumber dari APBD Pemda Kabupaten Kota. Nah, oleh karena itu tentu kita membutuhkan juga alternatif sumber pendanaan untuk melakukan pembinaan olahraga ini. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan mengupayakan kerjasama pengalokasian dana CSR dari para pelaku usaha atau badan hukum perusahaan. Itu sih. Nah Pak, tadi kan sempat disebutkan kalau ada pengalokasian dana untuk program CSR ini ya Pak. Ya. Nah, apa aja sih Pak sebenarnya dampak dari CSR ini terhadap perkembangan olahraga di Provinsi Banten ini Pak? Saya pikir sementara ini memang sebelum ditetapkannya regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, memang belum ada aturan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi mengalokasikan dana CSR ke keolahragaan. Jadi kewajiban tanggung jawab sosial kemasyarakatan atau dana CSR itu yang dilakukan perusahaan ini sebelumnya hanya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT dan hal yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal serta juga yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu kebanyakan mereka mengalokasikan selama ini dialokasikan dana CSR itu untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan serta keagamaan. Nah, barulah setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang diatur di dalam pasal 76 itu mengatur mengenai bagaimana kewajiban partisipasi dari badan usaha atau perusahaan-perusahaan untuk turut serta berpartisipasi melakukan pengalokasian dana terhadap pembinaan keolahragaan. Nah, itu jadi landasan hukumnya. Nah Pak, untuk tadi kan ada sosialisasi hukum, kerjasama antar perusahaan atau badan usaha ya Pak, dan CSR nih. Mungkin masih mau ditanyakan nih terkait CSR-nya itu sendiri. Untuk program-program yang relevan Pak, tadi kan udah disebutin sebagian ya. Secara spesifiknya boleh lebih dijelaskan untuk program CSR yang relevan untuk lembaga KONI ini Pak? Ya, jadi gini, kita tentu karena regulasi ini relatif baru mengenai kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi melakukan pembinaan di bidang keolahragaan relatif baru kemudian ditetapkan tahun 2022 dan relatif ini kami lihat belum begitu diketahui atau belum tersosialisasi baik pada rekan-rekan para pelaku olahraga, atlet maupun cabur maupun juga belum banyak diketahui hal ini oleh pihak perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, langkah kami di KONI Provinsi Banten, khususnya saya selaku Wakil Ketua Umum 4, kami membuat satu tahapan-tahapan secara sistematis terlebih dahulu dengan melakukan tahapan sosialisasi hukum mengenai regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembinaan keolahragaan itu. Pertama kami akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi pertama tentu kepada pihak internal rekan-rekan atlet dan cabang olahraga, ya kan, bahwa mereka sekarang ada payung hukum, landasan hukumnya dimungkinkan tidak hanya dari dana hibah KONI yang bersumber dari APBD, tetapi juga ada bisa mendapatkan anggaran dana pembinaan keolahragaan dari perusahaan. Kedua tentu kita harus lakukan sosialisasi secara komprehensif dan intensif terhadap rekan-rekan perusahaan khususnya yang ada di Banten. Jadi kalau kita lihat memang di Banten ini berdasarkan database dari Disnaker ada sekira 20.431 perusahaan dari skala kecil, menengah dan besar. Nah, skala besar itu ada hampir lebih dari 1.200. Jadi skala besar itu perusahaan-perusahaan yang memiliki
tenaga kerjanya itu lebih daripada 1.000 orang, ya. Jadi bonafid lah. Iya, betul. Dan tentu di dalam melaksanakan pelaksanaan kewajibannya, kepatuhan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, termasuk juga pada pelaksanaan dana CSR dapat kita andalkan untuk melaksanakan itu, sehingga kami lihat juga kita perlu melakukan sinergi kerjasama juga dengan asosiasi pengusahanya. Ya, betul. Jadi kita bisa dengan sistem door to door, one by one antara KONI dengan perusahaan, bisa juga lebih efektif lagi kita bekerja sama dengan asosiasi perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Jadi itu lebih kemudian efektif dan efisiensi waktu. Nah, salah satu yang kami sudah lakukan komunikasi adalah dengan rekan-rekan kepengurusan APindo Banten, Asosiasi Pengusaha Indonesia, pengurus Provinsi Banten. Ya. Kami sudah melakukan kerjasama dan sedang membicarakan tahapan untuk melakukan kerjasama, dan insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti dengan pembuatan agreement secara teknisnya. Nah, itu. Nah, Pak, untuk tadi kan udah membahas banyak nih, Pak, cara untuk mendekati perusahaannya. Ada yang door to door, ada yang melalui asosiasi gitu, Pak, yang menaungi perusahaannya. Cara untuk mendekati perusahaannya itu gimana sih, Pak? Biar lebih spesifiknya, kayak biar mereka mau gitu mengalokasikan dananya untuk kepentingan kita gitu, Pak. Tentu kita apa aja yang ditawarin dari kita gitu, Pak. Kita nggak bisa kemudian secara tiba-tiba begitu. Iya. Jadi seperti yang kami sampaikan, ini kita perlu tahapan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi kami rencana akan membuat satu webinar, ya, sehingga bisa mengcover bisa sampai dengan sekaligus 500 audiens untuk bisa hadir di situ, ya kan? Sehingga itu bisa tersosialisasi dulu deh. Ya, bahwa di dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembinaan keolahragaan. Ini kan perlu kita sampaikan dulu ke perusahaan-perusahaan. Nah, metode yang kami akan terapkan membuat untuk seminar atau webinar, ya kan, dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan dari perusahaan tersebut untuk hadir, sehingga memahami mengenai adanya regulasi baru terkait itu. Sehingga ketika perusahaan-perusahaan tersebut memiliki postur pendanaan untuk dialokasikan dana CSR, mereka tidak hanya untuk dialokasikan pada sektor bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Karena biasanya sekarang kan mereka membuat sanitasi air bersih, kemudian untuk pembuatan MCK, ataupun juga untuk kegiatan keagamaan di masjid, ya, dan untuk sektor beasiswa pendidikan dan lain-lain. Kita juga ingin agar pihak perusahaan ini berpartisipasi untuk membantu pembinaan atlet. Kenapa? Tentu partisipasi kerjasama semua pihak inilah salah satu kunci kesuksesan kita bisa meraih prestasi, Banten meraih prestasi maksimal di level nasional. Sebagaimana kita ketahui, kemarin kita sudah mencapai prestasi olahraga signifikan di PON Aceh Sumut, ya, dengan raihan 22 medali emas, dan ini pencapaian prestasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Edi Aride selaku Ketua Umum KONI Provinsi Banten. Tentu kita patut berbangga, dan kita harapkan tentu pencapaian prestasi ini bisa kita pertahankan, bahkan harus kita bisa tingkatkan. Nah, tentu peningkatan itu membutuhkan berbagai dukungan support. Nah, tentu salah satunya adalah kalau kemarin kita sudah mendapatkan support maksimal dari Pemda di bawah kepemimpinan dari Gubernur, ya, dulu juga Pak Andra Soni sudah memberikan prestasi, mendukung full support dalam posisi beliau sebagai Ketua DPRD Banten. Saat ini tentu kita harapkan dengan posisi beliau sebagai Pak Andra sebagai Gubernur Banten akan semakin memberikan support maksimal bagaimana olahraga Provinsi Banten bisa mencapai prestasi yang tinggi di level nasional. Iya, betul. Itu kira-kira itu. Nah, Pak, kalau untuk tadi kan ada kita ini membutuhkan dana ya, dan juga kerjasama antar lembaga gitu ya, Pak ya, biar kita nih bisa untuk meningkatkan atau terus
maju gitu untuk meningkatkan prestasi KONI Provinsi Banten ini Pak. Nah, untuk kerjasama antar mitranya itu gimana sih Pak cara Bapak menegosiasikan nota kesepahaman atau MOU-nya nih Pak? Ini kita buat step by step. Karena ini kan Wakil Ketua 4 ini baru ditunjuk baru 1 tahun ini. Iya. Ya kan? Nah tentu tahapan pertama sebagaimana kami sampaikan, kami sudah lakukan sosialisasi, pembicaraan juga dengan Ketua Apindo Banten, Mas Tommy Rahmatullah, dan tentu kita membutuhkan sosialisasi. Kuncinya adalah setelah kemudian aturan mengenai pembinaan keolahragaan tanggung jawab kewajiban perusahaan membina olahraga ini sudah tersosialisasi, maka kuncinya adalah kita harus mampu membangun trust, membangun kepercayaan dari perusahaan-perusahaan itu bahwa anggaran dana alokasi CSR yang akan mereka alokasikan untuk membantu pembinaan itu memang benar-benar secara amanah dialokasikan, tepat guna, tepat sasaran, dan memiliki nilai utilitas atau manfaat bagi masyarakat, tidak hanya pada atlet tapi juga masyarakat luas. Nah, posisi ini dalam gambaran kami, strategi yang kami terapkan tentu kami berkeinginan bagaimana agar perusahaan-perusahaan itu dana CSR itu dialokasikan sehingga membentuk sebagai bagian sponsorship, sponsorship kepada cabang-cabang olahraga. Seperti kita ketahui bersama bahwa di pemerintah nasional oleh Kemenpora dan KONI Pusat sudah membuat desain besar olahraga nasional atau DEBON. Jadi dari serangkaian 70 sampai 80 lebih cabang olahraga itu sudah dilakukan melakukan filter dan pengkerucutan terhadap cabang olahraga yang memang akan selaras sejalan akan dipertandingkan di level Olimpiade ataupun juga kejuaraan dunia. Oleh karena itu nanti kami akan memfilter dari anggota-anggota cabang olahraga KONI Provinsi Banten, dibuat semacam klaster. Jadi nanti mereka akan kami minta pada teman-teman pengurus cabang olahraga yang ada di Provinsi Banten ini untuk membuat profiling masing-masing, profil olahraganya. Sejauh mana mereka sudah didirikan di Provinsi Banten, apa pencapaian prestasinya, entah di level provinsi, entah di level nasional atau kejuaraan dunia, ya kan? Kemudian juga bagaimana kemudian animo masyarakat terhadap olahraga tersebut, sehingga hal tersebut contoh kita misalkan dengan berbagai produk-produk perusahaan yang memiliki produk usaha, entah makanan, entah alat perlengkapan olahraga, itu bisa sinkron. Bagaimana juga di satu sisi perusahaan bisa melaksanakan kewajiban mereka melakukan pembinaan prestasi di keolahragaan di Banten, di sisi lain perusahaan juga mendapatkan set efek positif, benefit dalam bentuk brand produk mereka bisa tersosialisasi pada masyarakat. Nah itu jadi kita bangun bagaimana kerjasama ini bisa memberikan dampak manfaat positif dan benefit bagi kedua belah pihak. Terjadi simbiosis mutualisme ya. Itu kira-kira. Nah Pak, untuk cara Bapak sendiri untuk mengidentifikasi dari banyaknya perusahaan nih Pak, yang cocok untuk mendukung kegiatan di KONI ini, Bapak cara mengidentifikasinya seperti apa Pak? Ya tentu kami bicarakan dengan rekan-rekan Apindo ya. Karena di kita tentu di Banten ini alhamdulillah diberkahi sepertinya karena memang banyak terdapat kawasan industri di Banten, mulai dari kawasan industri Millennium di Cikupa Balaraja, kawasan industri modern Cikande di Kabupaten Serang, kawasan industri Wilmar di Bojonegara, sampai kawasan industri Kiek yang sekarang jadi di KSP di KS. Bahkan ada perusahaan-perusahaan juga, perusahaan-perusahaan besar seperti Mayora, Indakiat yang ada di luar di kawasan industri, tentu akan coba kita ajak, kita bicarakan untuk menjalin kerjasama dalam rangka bersama-sama berpartisipasi di dalam melakukan pembinaan prestasi olahraga di Banten, sehingga eksistensi perusahaan mereka di Banten yang selama ini
selain sudah bisa mereka mendapatkan profit dari produk-produk hasilnya penjualannya, juga bisa memberikan manfaat. Tidak hanya dalam menyerap tenaga kerja saja, tetapi juga insya Allah bisa membantu pembinaan prestasi olahraga Banten di level nasional. Betul. Nah Pak, dari tadi kan kita ngomongin hal-hal baiknya aja nih ya Pak. Ya. Kayak mungkin dampak-dampak positifnya nih. Nih Pak, kalau misalnya ada sebuah tantangan gitu Pak dari kerjasama yang telah dijalin ataupun apapun yang udah dijalin lah dengan perusahaan, ada nggak sih Pak tantangan terbesar dan gimana Bapak cara mengatasinya nih Pak tantangan tersebut? Ya tentu berbagai tantangan, mulai tentu ada mungkin perusahaan-perusahaan bisa jadi karena selama ini sudah memiliki pengalokasian dana CSR terhadap segmen-segmen bidang tertentu yang sudah menjadi mitra tetap baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan, tentu mereka harus melakukan adjustment, penyesuaian. Betul. Nah tentu misalkan dari 100% atau 100% dana CSR, kita nggak ingin seluruhnya lah. Biar juga bisa terbagi ke segmen pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan juga, kita mungkin ambil 20%-nya. Dan hal lainnya juga yang menjadi tantangan saat ini, sebagaimana kita ketahui, meskipun tanggung jawab dana CSR itu menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi dalam hal teknis pengalokasian ke masyarakat saat ini relatif masih mengalami kendala. Kita ketahui contoh tantangannya adalah di masing-masing kabupaten kota maupun provinsi kan ada yang namanya forum CSR. Ya, betul. Nah, forum CSR itu yang oleh Kementerian Sosial itu memang dibentuk sebagai forum untuk kemudian menampung, mengelola, dan mengalokasikan dana CSR. Nah tentu kita juga akan coba bicarakan dengan forum CSR. Nah kendalanya yang utama adalah sebenarnya kami lihat adalah ini berkaitan dengan regulasi. Saya berpandangan bahwa perlu ada regulasi yang spesifik di tingkat level pemerintah daerah di Provinsi Banten. Dan dihubungkan juga, disinergikan, sinkronkan juga dengan teman-teman di Pemda Kabupaten Kota. Sehingga jangan sampai dana CSR dari perusahaan ini jadi rebutan dengan pola pengalokasian yang tidak jelas. Betul. Contoh di Kota Cilegon misalkan, ternyata ada forum CSR Kota Cilegon, tapi provinsi juga punya forum CSR. Tentu terus kemudian ada peraturan internal misalkan untuk BUMN untuk mengalokasikan CSR. Nah itu kan jadi membuat confuse atau kebingungan bagi perusahaan. Betul. Karena semua pihak meminta. Nah menurut hemat kami, salah satu yang kami tawarkan adalah kami sedang bicarakan juga dengan pihak Dispora Provinsi Banten untuk bagaimana juga Pak Gubernur beserta juga dengan DPRD Provinsi membentuk atau menginisiasi pembuatan peraturan daerah atau perda yang mengatur mengenai pengalokasian dana CSR yang ada di Provinsi Banten. Termasuk juga mengalokasikan, mengatur mengenai komposisinya. Jadi forum CSR untuk kota berapa persen, Provinsi Banten berapa persen, alokasi untuk segmen-segmen seperti olahraga atau sektor keagamaan dan pendidikan kesehatan berapa persen. Sehingga itu akan lebih tertata, teratur, dan menghindari adanya tumpang tindih atau overlapping, dan juga menghindari adanya kekisruhan depan, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan jadi lebih nyaman, dan mereka juga mendapatkan satu kepastian hukum dalam pengalokasian dana CSR-nya benar-benar dialokasikan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Betul. Nah Pak, mungkin yang tadi itu menjadi pertanyaan terakhir nih Pak di episode podcast kali ini. Mungkin Bapaknya ada closing statement nih Pak buat para penonton, buat yang menonton di podcast ini Pak. Closing statement. Saya sih berharap pada seluruh pihak, semua elemen bahwa tentu olahraga ini menjadi bagian hal penting di dalam membangun ketahanan bangsa dan negara kita. Bahwa berkaitan dengan olahraga ini juga harus jadi backbone dalam menjaga ketahanan kesehatan masyarakat.
Jadi percuma kalau kemudian masyarakat terus diobati, tetapi dengan olahraga inilah kita melakukan preventif bagaimana masyarakat olahraga ini menjadi budaya bagi masyarakat, dicintai oleh masyarakat, bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan, dan juga kemudian olahraga akan menjadi perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Seperti kita ketahui, begitu kemudian begitu bersatunya masyarakat ketika mendukung atlet kontingen timnas kita untuk Piala Dunia. Nah, itu jadi salah satu contoh perekat. Nah, jadi saya berharap pada masyarakat Banten juga khususnya, mari kita dukung pembinaan prestasi olahraga di Banten sehingga bisa membanggakan Provinsi Banten di tingkat nasional. Nah, mungkin itu menjadi penutup sekaligus closing statement ya Pak ya, untuk episode podcast olahraga informatif KONI Provinsi Banten kali ini. Terima kasih kepada Bapak Haji Asep Abdullah Busro, SHMH, yang telah membagikan wawasan dan ilmunya untuk menyempatkan dirinya untuk hadir nih Pak di episode kali ini. Nah, terima kasih juga teman-teman yang udah menonton nih episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus ikutin podcast olahraga informatif di episode-episode berikutnya. Saya Yusuf Adam Danendra dan Bapak Haji Asep Abdullah Busro, SHMH, pamit undur diri. Salam olahraga, Banten hebat juara. Terima kasih. Terima kasih Bapak.